Terima kasih Tuhan. Sungguh sore hari ini kami mengucap syukur kalau kami dalam hari ini keadaan kami baik-baik saja. Kami diberkati, kami sehat, kami percaya semua adalah berkat daripada Tuhan saja. Dan kami juga bersyukur di hari Minggu ini Tuhan, hari istirahat kami boleh dikumpulkan bersama-sama di mezbah Tuhan yang kudus, yang agung ada di tempat ini. Bersama-sama memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Dan sesaat lagi kami akan mendengar kebenaran firman Tuhan. Firman-Mu adalah pelita bagi langkah kaki kami. Berikan petunjuk-Mu lewat firman-Mu ya Tuhan. Karena kami masuk ke dalam masa zaman kini Tuhan, masa zaman sekarang, kiri kanan kami dipenuhi dengan teknologi-teknologi baru. Kami perlu hikmat-Mu, kami perlu bantuan-Mu, kami perlu pimpinan dan bimbingan-Mu ya Tuhan. Berbicaralah secara pribadi kepada setiap anak-anak Tuhan di tempat ini, dan kami siap untuk diberkati. Di dalam nama Yesus, sama-sama kita katakan, amin. Tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus. Silakan duduk saudara terkasih. Senang sore hari ini saya bisa ketemu dengan saudara semua. Apa kabar semuanya? Luar biasa ya, karena kita punya Tuhan yang luar biasa, kabar kita juga luar biasa. Baik, saudara, hari ini saya ingin membagikan kebenaran firman Tuhan. Temanya adalah teknologi dan dampaknya. Tadi Bapak Gembala kita udah lihat videonya, sudah membagikan bahwa itulah yang akan kita bahas hari ini. Saudara, kita nggak pernah bisa lepas dari yang namanya teknologi. Saudara mau nggak mau, saudara mau bilang saya gaptek, saya nggak ngerti teknologi. Selama saudara ya, atau saudara berkata, saya udah tua, saya udah nenek-nenek, saya udah kakek-kakek, saya kayaknya khotbah ini nggak perlu buat saya. Tapi selama saudara masih hidup di muka bumi, selama saudara masih nonton TV, saudara masih punya HP, artinya saudara itu terlibat dengan yang namanya teknologi. Dan kita mau belajar sama-sama hari ini ya saudara terkasih, karena kita dikelilingi oleh teknologi-teknologi yang luar biasa. Coba kalau kita lihat sekarang, yang baru kita mulai sekarang, yang udah baru mulai sih, cuma udah banyak kita jumpai, belum banyak ya, agak banyak lah ya, di luar negeri terutama, yaitu kendaraan tanpa supir saudara ya. Jadi gak usah pakai supir lagi, kendaraannya nyetir sendiri gitu ya. Dan kita cuma perintahin aja kita mau pergi kemana, dan dia udah bisa ngejalanin kendaraannya sendiri. Kemudian saudara terkasih ya, kita lihat lagi zaman sekarang kalau saudara sakit ke rumah sakit, nggak pakai dokter bedah, tetapi pakai robot bedah saudara. Memang dokter tetap ada ya, tetapi yang mengerjakannya itu robot. Kenapa? Lebih precise, lebih persis, sayatannya lebih kecil ya, lebih mengurangi banyak keluar darah, keluar sayatan dan lain-lain. Itu sekarang ada, dan ini udah biasa mungkin di bagian kesehatan saudara terkasih. Terus yang akan mulai banyak sebentar lagi yaitu apa? Drone delivery ya. Deliverynya dikirimnya pakai drone saudara terkasih. Ini udah ada di Australia, udah jalan, di Cina udah jalan, di Jepang udah jalan, di New Zealand udah jalan saudara terkasih, di Amerika udah jalan walaupun belum semuanya, beberapa tempat tertentu. Saya nggak tahu kalau di Indonesia kira-kira jalan nggak ya saudara ya? Kalau ada drone delivery, jangan-jangan deliverynya nggak diambil, drone yang diambil saudara ya, karena drone-nya lebih mahal gitu ya. Terus saudara terkasih, kita lihat lagi yang namanya kecerdasan buatan atau AI. Inilah sistem komputer yang sangat cerdas, yang bisa meniru manusia sepersis-persisnya. Bisa baca suara, bisa baca wajah, bisa ngerti banyak hal sudah terkasih. Bahkan udah jadi asisten virtual. Ya, pulang ke rumah dia cuma ngomong, Siri nyalain lampu, cuk lampu nyala, ya kan? Siri jam berapa sekarang? Dikasih tahu jam berapa sekarang. Mungkin bentar lagi dia bilang, Siri bikinin Indomie, dibikinin Indomie saudara ya kan. Dan kita lihat itu kemajuan-kemajuan yang kita gak bisa elakkan. Yang akan terjadi, hanya tinggal beberapa step ke depan kita, itu yang akan kita jumpai. Dan mungkin lebih lanjut lagi, kita akan melihat juga apa yang namanya mobil terbang saudara. Bukan cuma kapal terbang. Jadi enak, kira-kira saudara gak akan kena macet. Karena mobilnya bisa terbang.
Tapi saudara mikir, aduh takut juga ya kalau naik mobil terbang. Dan kita juga akan jumpai yang namanya manusia terbang, saudara. Udah banyak uji cobanya. Dikasih jetpack namanya di belakang mereka dan mereka bisa terbang. Asik banget saudara. Kalau sudah terlambat pergi janjian meeting, gak perlu lagi naik mobil. Tinggal langsung dari garasi rumah, syung terbang. Dan mungkin 5 menit udah nyampe ke tujuan. Itu pasti akan menjadi sesuatu yang biasa di masa depan nanti. Apalagi mungkin yang biasa itu kita akan ngelihat saudara di masa depan. Yang namanya travel ke planet lain. Kalau sekarang travel ke China, travel mungkin ke Europe saudara. Tetapi kita diajarin, ayo kita travel yuk tahun depan kemana? Ke Pluto mungkin gitu saudara ya. Atau ke Mars saudara terkasih. Dan kita akan hidup mungkin generasi ke depan kita ya. Anak-anak kita, cucu-cucu kita gak akan hidup mungkin mirip-mirip kayak keadaan kita sekarang. For them ini udah kayak aging banget, udah tua banget, udah usang. Kedepannya mungkin generasi penerus mereka akan hidup seperti kita nonton yang namanya science fiction ya. Keadaan yang kayak kita lihat sekarang di film-film. Possible saudara, bukannya tidak mustahil. Benar-benar itu luar biasa. Dan mereka yang bisa menciptakan orang bisa sampai ke bulan. Menciptakan segala macam teknologi yang canggih ini. Kita mau belajar terlebih dahulu ya saudara terkasih asal muasalnya. Mari kita lihat dari Kejadian 11 ayat 1 sampai dengan yang ke-9. Sudah siap baca firman Tuhan? Sudah siap baca firman Tuhan? Amin ya. Yuk kita baca sama-sama, keluarkan suara kita. Ayatnya agak panjang saudara, tapi gak apa-apa. Iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan ya. Semakin banyak dengar firman Tuhan, iman kita semakin luar biasa. Mari kita baca 1, 2, 3. Adapun seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear, lalu menetaplah mereka di sana. Mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Dengarkan, bukankah itu juga sebuah penemuan saudara? Di zaman itu teknologi saudara terkasih ya. Mereka membuat batu bata, mereka bakar batu bata ini untuk apa? Yuk kita baca lagi. Lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan ter gala-gala sebagai tanah liat. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Langit itu tinggi banget saudara terkasih. Tetapi they already had an idea. Mereka udah punya ide untuk membangun satu bangunan yang tingginya berkilo-kilometer. Sekali lagi, bukankah itu sebuah penemuan? Bukankah itu sebuah kemajuan di zaman itu? Bukankah itu sebuah teknologi, saudara? Oke, lanjut lagi. Marilah kita mendirikan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama, supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Lalu saudara, apa yang terjadi? Turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Lalu Tuhan berfirman, katanya apa? Mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Baiklah, kita turun dan mengacaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Demikianlah mereka diserahkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut apa saudara? Babel. Karena disitulah dikacaukanlah Tuhan bahasa seluruh bumi dan dari situlah mereka diserahkan Tuhan ke seluruh bumi. Kalau kita belajar dari hal ini, kita udah melihat bahwa yang namanya manusia punya kemampuan di atas rata-rata. Yang namanya manusia itu udah hebat-hebat luar biasa. Bahkan sampai Tuhan sendiri berkata di ayat 6 tadi, tapi sekarang saya mau buka ayat 6-nya, tidak dari TB yang tadi kita baca terjemahan TB, saya ambil dari terjemahan BIMK saudara ya. Dikatakan, lalu ia berkata, Tuhan berkata, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa dan ini baru permulaan dari rencana-rencana mereka. Tak lama lagi mereka akan sanggup melakukan apa saja yang mereka
kehendaki. Wow, garis bawahi. Tuhan pun tahu kita manusia bisa melakukan banyak hal, saudara terkasih. Kenapa? Nah, kita mundur, tarik ke belakang. Tadi itu ada di dalam Kejadian 11. Kita tarik dari Kejadian pertama. Bukankah di Kejadian pertama Tuhan berkata apa? Marilah kita menciptakan manusia segambar dan serupa dengan Allah. Maka diciptakanlah pria dan wanita yang segambar dan serupa dengan Allah. Saudara terkasih, kita diciptakan Tuhan dengan apa? Dengan membawa kemampuan Allah dalam kehidupan kita. Membawa daya kreativitas yang tinggi yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Jadi saudara semuanya di tempat ini, jangan anggap dirimu adalah mungkin orang yang aku gak bisa apa-apa. Ya ampun, hidup kok begini-begini aja. Ingat ya, dari awal penciptaan, benih ilahi Tuhan sudah taruh dalam hidup kita. Otak luar biasa Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita. Daya kreativitas yang tinggi sudah ada di dalam kehidupan kita. Artinya saudara terkasih, kita sanggup, kita bisa saudara terkasih untuk membuat sesuatu, untuk menciptakan sesuatu, untuk melakukan sesuatu. Karena memang Tuhan sudah taruh itu. Tetapi tujuannya untuk apa? Kita belajar. Tentu saja tujuannya untuk memuliakan nama Tuhan. Ada amin saudara? Itu yang Tuhan mau. Waktu kita dikasih kepandaian, waktu kita dikasih daya kreativitas, adalah supaya kita menjadi berkat bagi banyak orang. Supaya kita positif bagi banyak orang, saudara terkasih ya. Nah, kita mau lihat saudara, dampak yang terjadi di dalam zaman ini karena ada teknologi ya. Ada daya kreativitas yang Tuhan ciptakan, saudara terkasih ya. Dampak yang positif apa aja? Saya ingin bagikan kepada saudara ya. Tentu saja dampak yang positif karena punya teknologi kita diberikan kemudahan ya. Kemudahan apa aja? Kita diberikan kemudahan untuk akses informasi dengan mudah. Lihat sekarang kan apa-apa Google aja. Apa-apa Google aja. Saudara sekarang lagi musim batuk pilek. Saya orang yang diberkati Tuhan, Tuhan izinkan saya kena batuk pilek udah berminggu-minggu saudara. Untuk bisa sembuh batuk pilek, kira-kira ramuan apa ya Tuhan gitu ya. Saya nge-google, saya cari tahu oh jahe pakai serai saudara ya. Dicampur, digodok gitu ya. Pakai tambahin madu, ada lemonnya. Semua informasi gampang banget. Saya ingat ketika zaman saya sekolah, ketika saya zaman masih kuliah. Ketika saya harus mengerjakan tugas oleh dosen atau oleh guru saudara. Saya itu nyarinya ke library. Nyarinya ke perpustakaan, cari buku ini, buka halaman demi halaman. Aduh pusing luar biasa saudara. Anak-anak zaman sekarang, kita di zaman sekarang, segala informasi, mau informasi apa aja tersedia. Kalau ngelihat ini, saya bersyukur sama Tuhan. Saya berterima kasih loh sama Tuhan saudara. Saya bilang God, you're amazing ya. Tuhan bantu banget hidup saya, Tuhan bantu banget hidup kita sebagai manusia. Sehingga kita bisa dapat segala ilmu pengetahuan, informasi di tangan kita dari HP kita, nge-google aja ya terjadi. Nah saudara ini dahsyat dan saya rindu kalau kita ngerti dampak positifnya adalah informasi gampang diakses. Untuk itu saudara ya kita sebagai gereja, kita sebagai anak-anak Tuhan, ayo kita juga berikan informasi yang positif keluar sana ya. Gereja sekarang keren-keren banget saudara. Udah ada YouTube-nya, udah ada live streaming-nya, udah ada IG-nya, udah ada website-nya. Orang kalau nanya gerejanya di mana ya? Misalnya kenalan nama saya di satu tempat, dia gak tahu siapa saya. Kemudian mungkin saya sebutin atau kenalan dengan Pak Supit sebutin gerejanya Victorious Family. Dia tinggal nge-google, dia tinggal cari di webnya atau cari di IG-nya saudara. Kelihatan semuanya. Wow, amazing. Dulu kita kalau dengar nama gereja, kita nggak tahu gereja di mana sih? Tanya orang, nggak tahu, nggak pernah dengar gerejanya. Gereja apa ya? Nggak tahu ya, salah informasi dan lain-lain. Jadi saudara kita sangat bersyukur hidup di dalam abad ini, ya. Berterima kasih sama Tuhan, saudara terkasih, karena informasi gampang untuk kita dapatkan. Yang bersyukur, kasih tepuk tangan dulu dong buat Tuhan kita Yesus Kristus. Yang kedua, kita diberikan kemudahan ya untuk sekarang menjual
dan juga untuk berbelanja, saudara. Sekarang belanja gampang banget ya. Tinggal pesen GoFood, tahu-tahu GoFood udah datang, saudara terkasih ya. E-commerce di mana-mana, saudara, yang di sini pengusaha-pengusaha Kristiani, saudara terkasih ya. Kita itu diberikan kemudahan untuk jual barang-barang kita di aneka platform yang ada. Bersyukurkah saudara sama Tuhan? Karena kemajuan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Pernahkah saudara bilang, aduh Tuhan thank you ya. Gara-gara IG ku viral atau videoku viral, yang biasanya jualan donat 10 aja susah, sekarang 10.000 donat setiap hari. Misalnya kayak gitu saudara. Ya, itu kan karena kemudahan demi kemudahan yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan ini. Kemudian saudara, kita bersyukur dengan teknologi. Kenapa? Karena diberikan oleh Tuhan untuk mempermudah komunikasi. Yang jauh jadi deket, ya kan? Kita dikasih berbagai macam ya cara untuk bisa meeting, untuk bisa nge-zoom, untuk bisa macam-macam saudara. Saudara mungkin yang punya anak di luar negeri, sekarang cuma sejauh HP anak kita. Saya punya anak satu tinggal di luar negeri di Singapura saudara terkasih. Walaupun gak jauh-jauh banget gitu ya dari Indonesia. Tapi tetap dong gak mungkin dong saya ke Singapura all the time ya kan. Mahal saudara ya kan. Artinya cuma buka HP, video call ke Rachel. Dan benar-benar hai Re, hai Mami ya kan. Dan kita bisa ngobrol. Saudara bersyukur gak sih sama Tuhan? Dulu zamannya saya belum ada kayak gini, saudara terkasih. Ya, waktu saya sekolah di luar negeri, mama saya tulis surat, ya, pakai pos, saudara. Tahu berapa lama nyampenya? Berminggu-minggu. Mama lagi ceritain kejadian waktu nyampe di saya, kejadian udah lewat, saudara. Ya, atau pakai telepon, tapi telepon zaman dulu mahal luar biasa. Ya, kalau mikir, aduh, telepon ke luar negeri, berapa mesti bayarnya di akhir bulan? Saudara harus bersyukur, berterima kasih sama Tuhan. Kemudahan demi kemudahan yang Tuhan berikan di zaman sekarang ini. Amin saudara. Tepuk tangan lagi yuk buat Tuhan kita Yesus Kristus ya saudara ya. Ada Google Translate sekarang. Mau keluar negeri gampang ya kan. Yang baru pada dari luar negeri ya. Cerita, oh kalau di sana habis dari Jepang. Ngobrolnya gimana sama orang Jepang? Oh gampang. Tinggal pakai translate aja ya. Sudah mungkin mau belanja di sana, sudah tanya berapa harganya. Nanti dia yang translatein. Ikura desu ka? Gitu kan. Oh orangnya jawab ya kan. Terus waktu jawab sudah gak ngerti. Ditranslate lagi. Baru dikasih tahu lagi. Oh 25.000 gitu saudara. Wih asik banget. Saya sih bersyukur loh saudara. Ya berterima kasih. Dengan daya kreativitas yang Tuhan kasih, yang mungkin bukan kita yang mengembangkan, orang lain yang mengembangkan. Tetapi kita bisa bersyukur menikmati kemudahan yang Tuhan berikan. Dan bukan itu aja, di dalam Tuhan juga kasih ya teknologi yang positif ini, kemajuan di area finansial. Sekarang mau transfer gampang di HP, mau bayar di HP sudah terkasih ya. Apa-apa semua dengan m-banking, aduh mudahnya luar biasa. Mau kirim uang ke orang yang jauh gampangnya luar biasa. Dulu ya ampun saudara, kita harus ke bank, namanya harus benar, tujuannya harus benar, cabangnya harus benar. Kalau sedikit salah aja ditolak transferannya. Anak kos saudara terkasih ya dulu ya, tinggal di luar negeri nungguin kiriman orang tua. Waduh ngirimnya lama banget gak nyampe-nyampe Papa bilang udah papa kirim, kok gak nyampe-nyampe ke bank ya, perlu waktu. Sekarang saudara gampangnya tinggal pencet langsung nyampe. Sekali lagi saya bersyukur loh saudara, berterima kasih sama Tuhan. Saya gak pernah kepikiran waktu dulu zaman saya sekolah keadaan akan semudah seperti sekarang. Dan waktu saya ternyata boleh menikmati kemudahan yang Tuhan berikan. Sekali lagi saya mengakui memang dia Tuhan yang dahsyat. Memang dia Tuhan yang baik. Memang dia Tuhan yang luar biasa. Beri tepuk tangan yuk buat Tuhan kita Yesus Kristus. Kita dapat efisiensi waktu ya kan. Sekarang di rumah yang punya vacuum cleaner. Saya beberapa kali memberkati pasangan muda saudara. Pasangan muda kan lebih kekinian ya. Kalau pasangan-pasangan yang udah berusia mungkin ada mbak di rumahnya yang masih nyapu ngepel. Pasangan muda gak pakai mbak sudah terkasih. Tapi di rumahnya serba robot semuanya saudara ya. Vacuum cleanernya ke kiri ke kanan, ke kiri ke kanan saudara. Semua dikerjakan dengan yang namanya teknologi. Ya, jadinya apa? Menghemat waktu luar biasa. Saudara yang udah ibu-ibu yang ngalamin zaman dulu masih cuci baju sendiri. Begitu ada mesin cuci, saudara bersyukur. Ya, sekarang ada mesin pengering yang bisa 100%.
Habis dari mesin cuci masukin ke mesin pengering. Gak perlu lagi dijemur-jemur saudara. Bahkan sekarang udah banyak dijual. Baju yang habis dari mesin cuci kering digantung, dimasukin mesin. Kemudian berapa lama, begitu dikeluarin. Udah gak ada yang lecek-leceknya sama sekali. Udah disetrikain sama mesinnya. Jadi sekali lagi saya mau katakan, banyak hal baik yang Tuhan berikan di dalam teknologi yang maju di zaman sekarang ini. Ya, untuk itu saudara, kita harus pandai untuk menggunakannya. Kita harus bijaksana untuk menggunakannya. Gimana cara menggunakannya supaya yang positif ini ya, yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Mari kita lihat di dalam Kolose 3 ayat yang ke-23. Kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Apapun juga, ada nggak? Kolose 3, 2, 3 kita baca yuk, 1, 2, 3. Seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Dengar ya saudara, ketika Tuhan kasih kepada kita blessing teknologi. Dan kita bisa menggunakan segala macam teknologi di depan mata kita. Yang harus selalu diingat, apapun yang kita perbuat dengan teknologi itu, pastikan kita melakukannya seperti untuk Tuhan. Amin. Dengan begini kita akan terhindar dari yang namanya iblis untuk coba masuk melalui teknologi dan melakukan hal-hal yang jahat di dalam kehidupan kita. Tadi Pak Gembala udah bagikan ayat yang ingin saya bagikan juga. 1 Korintus 10 ayat 31. Kita baca ya sama-sama. 1, 2, 3. Aku menjawab, jika engkau makan atau engkau minum, terus saudara, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. Ya saudara ya. Oh enggak ada ya, 1 Korintus 10 ayat 31. Oke. Jadi dikatakan, apapun yang kita lakukan, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. Berbekal ini saudara, maka apapun teknologi yang akan kita hadapi di depan, dengan berbekal bahwa engkau takut akan Tuhan, engkau lakukan untuk Tuhan, maka kita yakin, kita percaya. Semua teknologi bisa kita terima karena kita tahu mana yang harus kita lakukan, mana yang tidak boleh kita lakukan. Amin saudara, tepuk tangan sekali lagi yuk buat Tuhan kita Yesus Kristus. Oke, ada satu quote berkata begini. Technology is useful servant but dangerous master. Ya, sebuah teknologi ya. Oh ini ayatnya baru keluar. Oke, sekarang keluarin quote-nya kalau boleh. Ada quote-nya? Oke, saya bacakan aja kalau nggak ketemu. Ini dia. Technology dikatakan is a useful servant but a dangerous master, saudara terkasih. Artinya apa? Teknologi itu kalau kita tahu cara menggunakannya, dia akan menolong kita. Dia akan memperbantukan kita, saudara. Tetapi kalau kita tidak bisa mengontrol teknologi dan kita yang dikontrol sama teknologi, saudara, maka dia akan menjadi tuan yang berbahaya bagi kehidupan kita. Kenapa berbahaya? Karena teknologi juga memiliki dampak yang negatif yang harus kita waspada. Apa saja dampak negatifnya? Ya, yang pertama, teknologi sekarang dipenuhi dengan aneka informasi yang tidak tersaring. Saudara buka Google, informasinya itu jutaan di Google. Dan saudara bingung, aduh ini yang benar yang mana ya? Waktu saya batuk saudara, ya, saya dikirimin satu artikel. Batuk itu katanya bisa diobatin dengan minum nanas. Ya. Ada yang satu bilang, dengar gitu bilang, pastor yakin minum nanas? Nanas itu tambah batuk. Ya udah dong saya Google saudara. Ini yang benar apa ya? Batuk boleh minum nanas atau gak boleh minum nanas? Saudara kira-kira menurut saudara boleh atau gak minum nanas? Bingung juga kan ya saudara ya. Karena katanya tambah gatel ya. Tapi katanya boleh. Saya Google, benar loh saudara. Saya ketemu dua bagian informasi yang berbeda. Satu bagian informasi berkata, ketika batuk hindari nanas. Satu informasi lagi berkata, ketika engkau batuk, makan nanas. Karena nanas punya zat sesuatu yang untuk membuat batuk kita reda. Kan jadi bingung saudara, yang benar yang mana? Nah ini dampak negatifnya.
terlalu banyak informasi yang akan saudara dapatkan ya, lewat Google, lewat apapun juga, yang akan membuat saudara bingung. Untuk itu balik lagi kemana? Balik lagi tanya Tuhan. Balik lagi minta hikmat sama Tuhan. Balik lagi saudara terkasih ya kan ya, harus ngerti ya bahwa hikmat Allah berasal daripada Tuhan. Ada amin saudara? Jadi kita harus hati-hati. Ini dampaknya. Kalau enggak saudara ikutin semua apa kata Google, ikutin apa kata informasi. Dan ujung-ujungnya ternyata palsu. Karena kan banyak ya yang main nulis, masukin. Kredibilitasnya di mana? Kita belum tahu kredibilitasnya saudara. Dan kita main percaya aja gitu ya. Oke, Mazmur 32 ayat 8 ada enggak? Mazmur 32 ayat 8. Kita baca yuk sama-sama. 1, 2, 3. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Jadi balik lagi saudara, mau informasi apapun juga, datang minta petunjuk sama Tuhan. Karena dialah yang paling tepat. Ada amin saudara? Saudara lagi bingung dalam kehidupanmu, lagi punya masalah, lagi punya pergumulan apapun juga, jangan tanya Google, jangan tanya Siri saudara terkasih ya, tapi tanya dia. Karena dikatakan aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Percayai dia, jalannya adalah jalan yang paling tepat buat hidup kita. Tepuk tangan yuk sekali lagi buat Tuhan Yesus Kristus saudara terkasih. Oke, dampak negatifnya apa lagi yang bisa kita waspadai? Resiko terjadi pengangguran ya saudara ya. Kalau kita lihat dulu, kalau kita pergi ke pertokoan, masuk ke parkiran atau keluar parkiran, tukang parkirnya banyak ya, kita bayar di loket parkirnya berjejer, ada mungkin 5 loket parkir. Dulu bayar tol juga gitu saudara ya, tapi sekarang kan udah gak ada. Makin modern, makin terkurangi yang namanya orang-orang yang bekerja di dalamnya. Karena mesin udah bisa menggantikan, robot udah bisa menggantikannya sudah terkasih ya. Sekarang bikin kopi pakai robot, bikin nasi goreng pakai robot sudah terkasih ya. Itu dampak negatif dari teknologi. Gimana kita untuk mengantisipasinya? Saudara ya, bagaimanapun juga kita akan masuk dalam satu zaman yang lebih maju daripada zaman-zaman sebelumnya. Jadi ajarkan anak-anak kita, gak apa-apa ya, pengetahuan ya. Tetapi tetap roh takut akan Tuhan harus nomor 1 di dalam kehidupan mereka. Persiapkan mereka ya untuk sekolah-sekolah yang sesuai dengan kemajuan teknologi. Makanya sekarang kalau kita lihat, kamu sekolahnya apa sih majornya? Udah banyak major-major yang kita gak ngerti ya. Atau anak-anak sekarang kamu les apa? Lagi les coding. Mungkin yang gak ngerti bingung, les apaan coding gitu kan. Zaman dulu kita gak ada les coding ya. Zaman dulu kita les matematika segala macam gitu ya. Nah kalau kita bisa lebih pandai, kita lebih punya hikmat, pasti kita akan tetap berjaya sekalipun yang namanya teknologi maju. Tetapi pimpinan Tuhan selalu lebih maju dari yang ada. Kenapa? Karena yang menciptakan teknologi adalah Tuhan dan kita berpaku hanya kepada sumbernya aja. Amin saudara ya. Apalagi? Nah ini dia yang penting. Negatifnya lagi apa? Gara-gara ada teknologi kita kehilangan relasi kemanusiaan. Sekarang saudara, orang semuanya matanya di depan HP. Interaksi ngobrol udah jarang. Anak-anak di kamar all the time saudara terkasih. Mereka itu kemampuan perkembangan sosialnya jadi menurun. Banyak yang rasanya kayaknya udah gak sopan tuh anaknya gak sopan banget ya. Melengos aja. Mungkin dia bukannya gak sopan. Dia gak ngerti untuk say hello sama auntie, say hello sama om. Dia gak ngerti saudara. Karena kerjanya cuma di depan HP senantiasa. Saya bawa gambar ini ya. Gambar di tempat tidur dulu bapak, ibu, anak di tempat tidur ngapain? Bercanda. Ya. Kelitikan sebelum tidur, wah ketawa-ketawa. Sekarang di tempat tidur semuanya kayak gini saudara. Mungkin di kamar saudara juga sama kayak gitu. Sebelum saudara tidur suami depan laptop atau depan HP. Anda juga depan HP saudara. Istri depan HP. Ke kamar anak-anak di depan screen. Udah jarang lagi ngobrol sama-sama. Ya, udah jarang lagi berinteraksi sama-sama.
Ya mudah-mudahan sih pas lagi depan HP ternyata lagi ngobrol. Hai Pa, gimana kantor? Papanya jawab, hai Ma, kantor baik-baik aja. Ya, saking udah seperti begitu saudara ya. Dan yang lebih mengerikan lagi, ya dampak teknologi kalau kita tidak bisa menjadi tuan atas teknologi dan mengizinkan teknologi menjadi tuan atas hidup kita. Banyak orang sekarang udah ketagihan gadget. Udah bener-bener bukan lagi mempermudah hidup kita, tetapi kemana-mana harus HP, saudara. Di sini sih nggak ada, saudara ya. Saya lihat saudara semua di sini kepalanya seperti malaikat yang ada gitu tuh benerannya, saudara ya. Tapi bener nggak? Bangun tidur HP. HP harus ada di atas meja, makan. Sambil makan lihat HP, matanya ngelirik HP, saudara. Saudara nggak usah tunjuk tangan. Ngomong dalam hati aja. Siapa yang ngaku ke kamar mandi juga bawa HP? Maaf. Lagi urusan di kamar mandi saudara ya, sakit perut HP, yang penting ada HP saudara. Benar-benar kayak kalau nggak ada HP tuh nyawanya kayaknya hilang saudara terkasih. Dan yang bahaya adalah ketika kita menjadi kecanduan dengan gadget. Dan ini yang perlu diawasi untuk orang tua yang masih punya anak-anak ya, anak-anak remaja, anak-anak kecil. Karena akhirnya saudara terkasih mereka akan bisa kena penyakit kecanduan. Ada seorang ibu cerita sama saya, dia katakan, Pastor, saya bawa anak saya yang udah kecanduan HP, main game online ya, sehingga dibawa ke psikiater yang khusus tentang game online. Ternyata ada saudara di Siloam, Karawaci. Saya nggak nanya nama dokternya, tapi dokter ini lulusan Jepang yang memang mempelajari karena saking udah bertambah banyak anak-anak yang kecanduan game online, ya saudara ya. Kemudian saudara terkasih, bukan itu aja ya. Kalau kita sering-sering lihat gadget ya, lihat-lihat informasi, lihat platform misalnya kayak Instagram dan lain-lain, bisa menyebabkan rasa cemburu. Kita iri sama berkat orang lain, kita gak menghargai berkat yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Dan kita ngerasa FOMO, kita ketinggalan saudara ya. Kita ngerasa, aduh kok aku gak sama ya seperti mereka. Dan saudara, iblis senang. Kenapa? Saudara jadi orang yang gak bersyukur. Karena sudah mulai membandingkan hidupmu dengan orang lain. Dan teknologi yang harusnya membantu kita, lihat gambar, lihat foto orang, saudara, dimasukin sama iblis dengan apa? Iri hati, jealous, cemburu. Dan merasa hidupmu tidak diberkati. Iblis bersorak-sorak. Jangan saudara ya. Kita belajar ada dampak positif, ada dampak negatif. Jangan sampai dampak negatif masuk di dalam kehidupan kita. Kemudian apalagi saudara terkasih ya. Dikatakan lagi ya, berkembang pesat yang namanya perjudian, pornografi, dan penipuan online. Ini yang harus kita jaga. Kita tahu ini ada judi di sini. Kita tahu di sini saudara terkasih ada pornografi. Bukan itu aja, di sini bisa dipakai iblis untuk perselingkuhan, chatting. Makanya saudara, kalau habis reuni SMA, teman ketemu, terus ada satu lawan jenis yang dulu bekas pacar kita, ternyata dia di sana baru cerai sama suaminya atau dia belum nikah dan dia mulai chatting-chatting. Hati-hati saudara, jangan buka pintu, jangan suka terima chattingan dari mantan. Sudah tahu artinya mantan? Manis tapi setan. Jangan saudara terkasih ya. Jauhin mantan saudara ya. Bahaya saudara. Tapi bisa terjadi di sini. Dan kita tahu pernah ada satu kesaksian keluarga yang sempat suaminya berselingkuh. Ketahuan selingkuhnya dari mana? Aplikasi Gojek. Benar gak saudara? Ternyata di dalam aplikasi Gojek itu bisa untuk selingkuh juga saudara. Untuk chatting, bukan chatting sama tukang Gojek, sama pacarnya. Dan kemudian saya dengar lagi ada seorang yang bilang sama saya, oh bukan itu aja, aplikasi Alkitab pun ada tempat chatting. Bisa untuk chatting selingkuh juga. Dalam nama Tuhan Yesus aku sayang engkau, gitu kali saudara ya chattingnya. Luar biasa saudara. Nah ini yang iblis masukin semuanya ya. Lewat jalur teknologi saudara untuk menghancurkan kita anak-anak Tuhan. Saya bersyukur presiden yang baru Pak Prabowo bilang apa?
kita bantai judi online. Benar saudara ya? Dia berjanji, ada deh fotonya nih dia, komitmen untuk berantas judi online di Indonesia. Saudara tahu berita judi online? Indonesia kira-kira nomor berapa sedunia judi online? Wow. Nomor 1 sedunia saudara. Ya, itu data 2023 ya. Kemarin Ibu Menteri yang umumkan data ini. Jadi saya lihat, wow dahsyat saudara. Maksudnya dahsyat jelek gitu ya. Kasian kan saudara. Yang pakai judi online di Indonesia sudah tahu mulai dari umur berapa? Di bawah 10 tahun. Udah main judi online. Ada 80.000 anak di bawah umur 10 tahun yang main judi online. Total di Indonesia dikatakan yang main judi online itu ada 4 juta orang. Dan kita tahu, lagi-lagi iblis pakai teknologi untuk menghancurkan keluarga-keluarga. Ada satu bapak sampai jual anak bayinya 15 juta. Kenapa? Butuh uang untuk judi online. Bapak-bapak jangan ya, jangan jual istrimu ya, jangan jual anak-anak ya, gara-gara judi ya. Karena apa? Karena kita tahu. Waktu kita bijaksana, kita ngerti apa kehendak Tuhan di dalam masa teknologi ini. Untuk kita syukuri, untuk kita pakai, untuk kita pergunakan. Maka pasti kita akan keluar menjadi pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Amin saudara. Ayat terakhir mari kita baca Amsal 14 ayat yang ke-16. Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Orang bijak berhati-hati dan menjauhi kejahatan. Tetapi orang bebal melampiaskan nafsunya dan merasa aman. Kita adalah orang yang bijaksana. Pakai kebijaksanaan yang Tuhan udah berikan. Selain daya kreativitas, Tuhan juga udah memberikan kita kebijaksanaan. Minta hikmat kebijaksanaan dari Tuhan karena dia sumbernya. Dan bilang sama Tuhan, Tuhan atur hidupku di masa teknologi yang maju ini. Supaya yang aku lakukan adalah untuk menyenangkan hati Tuhan. Dan jangan jadi orang yang bebal, yang udah denger, udah tahu judi online bahaya, udah tahu teknologi bisa membawa hal yang jelek. Jangan kayak orang bebal, hanya melampiaskan nafsunya dikatakan dan merasa aman, merasa gak akan terjadi apa-apa. Tapi saya yakin, saya percaya ya, semua keluarga rohani di tempat ini ya, kita tahu bahwa kita lebih daripada pemenang. Kita tahu setiap teknologi yang Tuhan berikan, kemudahan bagi kita untuk kita pergunakan supaya hidup kita menyenangkan hati Tuhan. Ada amin saudara? Tepuk tangan yuk buat Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita bangkit berdiri, kita tutup dalam doa. Tuhan terima kasih. Sungguh loh Tuhan, kami bersyukur. Makasih ya Tuhan, kami hidup di zaman ini. Zaman yang serba mudah. Zaman yang daya kreativitas Tuhan sungguh terlihat nyata. Kami dimudahkan dengan berbagai teknologi kemajuan. Kami udah gak harus jalan kaki, kami bisa naik mobil, kami bisa nonton TV, kami bisa didekatkan dengan orang yang jauh. Kami punya HP dengan segala fiturnya di HP kami. Makasih ya Tuhan. Sungguh Tuhan Engkau menolong kami dan sangat membantu kami. Kami yang punya usaha, kami yang bisnis, terima kasih ya Tuhan. Karena Engkau juga memberkati kami lewat teknologi sehingga bisnis kami, usaha kami maju. Dan Tuhan, kami juga bersyukur untuk teknologi ini. Biarlah hikmat Allah menyertai anak-anak-Mu. Sehingga setiap anak-anak-Mu bisa menggunakan teknologi ini sebagai penolong mereka. Bukan sebagai master mereka. Jangan sampai anak-anak-Mu diperdaya oleh teknologi. Jangan sampai anak-anak-Mu kalah dengan yang namanya teknologi. Sehingga akhirnya hal-hal negatif yang justru masuk. Tuhan, kami percaya juga lewat teknologi ini gereja-gereja akan semakin berkembang. Gereja-gereja akan semakin memenangkan banyak jiwa-jiwa. Terima kasih Tuhan Yesus, hamba-Mu selesai. Tetapi biarlah pesan firman Tuhan ini terus mengingatkan kami bahwa sungguh Allah pemberi daya kreativitas dan Tuhan berikan itu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Di dalam nama Yesus sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangannya sekali lagi buat Tuhan Yesus.